Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinifati Frisela dengan NIM B1B1222010 dari jurusan manajemen. Di sini saya akan memperlihatkan kalian metode video pembelajaran yang akan kami usungkan dari mata kuliah sumber daya manusia. Nah, materi yang akan saya bawakan sekarang itu berjudul keunggulan kompetitif. Nah, dosen saya itu yaitu Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Oke, pokok pembahasan kita sekarang ada 5. Yang pertama itu definisi keunggulan kompetitif. Yang kedua, peran kunci SDM dalam keunggulan kompetitif. Yang ketiga, Research Based View atau RBV. Yang keempat, pengaruh keunggulan kompetitif pada kinerja SDM. Nah, yang kelima itu tantangan umum dalam mengelola SDM untuk keunggulan kompetitif. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu definisi keunggulan kompetitif. Nah, definisi keunggulan kompetitif itu adalah suatu konsep yang digunakan dalam manajemen strategis dan ekonomi untuk merujuk pada kondisi atau atribut yang membedakan suatu perusahaan, produk, atau layanan dari pesaing. Nah, ini adalah faktor-faktor yang membuat suatu entitas lebih sukses dari pasar daripada pesaingnya. Keunggulan kompetitif dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, seperti teknologi inovatif, biaya produksi yang lebih rendah, diferensiasi produk, akses ke sumber daya yang langka, serta masih banyak lagi. Oke, yang kedua, peran kunci sumber daya manusia dalam keunggulan kompetitif. Ini ada 5 faktor atau 5 peran. Nah, yang pertama itu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik dan memilih karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Memiliki tim yang kompeten dapat membantu perusahaan untuk memiliki basis karyawan yang berkualitas. Yang kedua, ada pengembangan karyawan. Sumber daya manusia terlibat dalam merancang, melaksanakan program pengembangan dan pelatihan untuk karyawan. Dengan melengkapi karyawan dengan keterampilan, pengetahuan yang diperlukan, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya. Kemudian yang ketiga, budaya organisasi. Nah, sumber daya manusia dapat membantu menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan kinerja yang tinggi. Budaya yang kuat dapat menjadi keunggulan kompetitif, terutama dalam hal menarik dan mempertahankan bakat. Kemudian yang keempat, kepemimpinan. Memiliki pemimpin yang efektif dan berpengalaman dapat memotivasi karyawan, mengarahkan strategi, dan menciptakan visi yang mendorong perusahaan untuk menjadi keunggulan kompetitif. Kemudian yang kelima, manajemen kinerja. Sumber daya manusia mengelola sistem evaluasi kinerja karyawan yang efektif dengan mengidentifikasi dan memberikan umpan balik kepada karyawan. Perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerja. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu Research Based View, yaitu RBV. Nah, RBV ini adalah sebuah teori dalam manajemen strategis yang mengemukakan bahwa sumber daya internal suatu organisasi adalah faktor kunci dalam menentukan keunggulan kompetitif dan kinerja jangka panjang. Nah, RBV ini fokus bagaimana sumber daya dan kapabilitas yang unik dan berharga dari sebuah organisasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berlanjut. Materi keempat, pengaruh keunggulan kompetitif pada kinerja sumber daya manusia. Ini juga memiliki 5 poin penting. Yang pertama itu motivasi dan keterlibatan karyawan. Nah, motivasi dan keterlibatan karyawan memiliki keunggulan bersaing, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih menarik dan memotivasi bagi karyawan. Kemudian yang kedua, pengembangan karir. Perusahaan dengan keunggulan bersaing seringkali memiliki banyak peluang pengembangan karir bagi karyawan mereka. Kemudian yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan-perusahaan yang berhasil seringkali lebih mungkin untuk menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. Kemudian yang keempat, keseimbangan kerja hidup. Keunggulan bersaing juga dapat memungkinkan perusahaan untuk menawarkan program-program keseimbangan kerja hidup yang lebih baik. Kemudian yang kelima, budaya perusahaan. Oke, masuk pada materi terakhir, yaitu materi kelima. Nah, materi kelima ini berjudul Tantangan Umum dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Kompetitif. Nah, pada materi ini kita punya 3 poin penting dalam tantangan umumnya.
Yang pertama itu keunggulan strategis sumber daya manusia. Dalam materi ini mengidentifikasi dan mengembangkan rencana sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan bisnis jangka panjang dan visi misi perusahaan bila menjadi tantangan. Yang kedua, perekrutan dan retensi bakat. Nah, menemukan dan merekrut, mempertahankan bakat-bakat terbaik adalah salah satu tantangan utama pada suatu perusahaan untuk menjadikan perusahaannya itu perusahaan terbaik. Yang ketiga itu pengembangan karyawan. Dengan memastikan bahwa karyawan mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk mencapai keunggulan kompetitif adalah kunci. Tantangan di sini adalah memastikan investasi yang efektif dan pelatihan yang pengembangannya. Jadi, materi terakhir yang saya jelaskan dari metode pembelajaran yang dengan judul keunggulan kompetitif. Nah, bagaimana? Apakah kalian menyimak dengan baik apa yang telah saya jelaskan tadi? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Bila ada materi yang kurang pada materi yang saya bawakan, mohon ditambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.